Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Amintum, apakah kamu merasa aman, man fis samaa, terhadap siapa yang di langit, ayakhsifa bikumul arda, bahwasanya dia menjungkir balikan bumi ini bersamamu, fa idza hiya tamur, maka bumi itu tiba-tiba bergoyang. Am amintum, atau apakah kamu merasa aman, man fis sama, terhadap siapa yang di langit, ayyursila alaikum hasiba, bahwasanya dia mengirimkan atasmu badai berbatu, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mengingkari peringatanku. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 16 dan 17 surat Al-Mulk tadi, rahmati Allah, adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, khususnya tampak ayat 15. Di dalam ayat 15 tergambar betapa manusia tak lepas dari pemeliharaan Allah. Satu detik pun tak lepas dari pemeliharaan Allah. Kalau tidak, hadirin, bisa kita bicarakan buktinya. Ada pemeliharaan Allah untuk kita yang kalau hilang satu detik saja rusak hidup kita, bermasalah kita hidup di dunia ini. Diminta tidak diminta tetap diberi oleh Allah. Apa itu Bapak Ibu? Oksigen. Diminta tidak diminta tetap diberi oleh Allah. Coba kita tanya, berapa umur kita siang ini? Berapa kali kita berdoa pada Allah minta oksigen? Diminta tetap atau tidak diminta, tetap diberi oleh Allah. Hilang satu detik saja, kacau hidup kita di dunia ini. Allah. Ini menunjukkan manusia tak lepas dari pemeliharaan Allah. Dan ayat 15 menggambar bukti yang lain. Apa itu? Allah jadikan bumi ini zalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah yang menjadikan bumi ini untukmu mudah, zalula, ditundukkan oleh Allah. Bumi ini dijadikan Allah mudah, ditundukkan oleh Allah, sehingga mudah bagi kita manusia menjelajahinya. Walaupun bumi ini bulat, kemanapun kaki melangkah, bumi ini tetap terasa terhampar. Kita tidak dicampakkan dari permukaan bumi ini. Sehingga hadirin, kalau kita kutip komentar Said Qutb, kita dapat kesan, andai kata Allah tidak menjadikan bumi ini dalula, ditundukkan sehingga mudah dijelajahi, Allah, maka mungkin saja, Allah, kita akan kesulitan tingkat tinggi menempati bumi ini. Tapi tidak, Allah jadikan bumi ini dalula, sehingga bila kita pedagang, bukankah mudah bagi kita jalan ke sana kemari, mencari barang dagangan, menjual barang dagangan, tidak tercampak kita dari permukaan bumi ini, yang bahasa orang karena adanya daya gravitasi. Allah jadikan bumi ini dalula, sehingga hadirin bisa kita pahami, kalau Allah jadikan bumi ini dalula, mudah untuk dijelajahi oleh manusia, sungguh tidak patut engkau manusia mengingkari Allah dan Rasulnya. Engkau dipelihara tak
pantas yang dipelihara mengingkari yang memelihara. Tak pantas yang dipelihara berlaku zolim. Kezoliman terdahsyat itu adalah mengingkari Allah dan Rasulnya. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Engkau saja tak bisa lepas dari pemeliharaan Allah. Sehingga rahmati Allah, ayat 16 yang melanjutkan berisi pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan berupa kecaman. Ternyata tetap ada manusia mengingkari Allah dan Rasulnya, padahal hidupnya saja tak bisa lepas dari pemeliharaan Allah. Hidupnya saja tinggal di bumi ini dalula, mudah untuk dijelajahi. Allah tundukkan bumi ini untuk manusia. Tetap ada yang melakukan kezaliman terdahsyat mengingkari Allah dan Rasulnya. Sehingga ayat 16 yang melanjutkan, Aamintum, apakah kamu merasa aman? Kamu tahu hidupmu saja tak bisa lepas dari pemeliharaan pencipta alam, tapi tetap kamu ingkari pencipta alam ini, yaitu Allah. Kamu ingkari Rasul Allah pemberi peringatan padamu. Kezaliman terdahsyat dari kita katakan kafir, mengingkari Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, aamintum, apakah kamu merasa aman? Man fis sama, terhadap siapa yang di langit. Hadirin, man fis sama, terhadap siapa di langit ini, sebahagian memahami ini simbol terhadap yang maha tinggi. Itulah Allah. Man fis sama. Bukankah hadirin biasanya kalau kita bicara Tuhan, biasa kita menunjuk ke atas. Ini simbol yang maha tinggi, yang maha kuasa. Aamintum, apakah kamu merasa aman? Man fis sama, terhadap siapa yang di langit. Merasa aman dari apa? Ayyakhsifa bikumul ardo, merasa aman dari bahwasanya dia menjungkir balikan bumi ini bersamamu. Fa idza hiya tamur, maka bumi ini tiba-tiba bergoyang, berguncang, dan kamu tidak siap untuk itu. Coba hadirin kita renungkan ayat ini. Tadi kita katakan ayat ini berisi pertanyaan yang mengandung kecaman. Apakah kamu merasa aman? Tetap kamu lakukan kezaliman terdahsyat, mengingkari Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Karena mudah begitu saja bagi yang manfis sama, yang ada di langit, menjungkir balikan bumi ini bersamamu, tiba-tiba berguncang. Mudah baginya. Bapak Ibu, dari ayat ini kita pahami kalau gitu ada rasa aman itu paling tidak ada dua jenis. Pertama, rasa aman seperti dikecam oleh ayat ini, rasa aman, begitu merasa aman, dia merasa layak berlaku zalim dan kezaliman terdahsyat tadi, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini rasa aman yang berbahaya. Rasa aman kedua hadirin bisa kita pahami adalah merasa aman ketika berdekatan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Salah langkah diperbaiki. Karena salah langkah itu membuat dia tidak merasa aman. Wal ithmu, kata Nabi, dosa itu kata Nabi, mahaka fi nafsik, apapun yang menggelisahkan dalam jiwamu, wa karihta ayyaqali'a alaihin nas, dan engkau benci itu tampilkan pada manusia. Dosa kita membuat kita tidak merasa aman. Memperbaiki kesalahan itu yang mudah-mudahan membuat seseorang merasa aman. Ini aman, rasa aman yang kita butuhkan. Yang dikecam oleh ayat ini adalah aamintum, apakah kamu merasa aman? Begitu merasa amannya sehingga berlaku semena-mena, berlaku zalim. Kezaliman terdahsyat tadi berulang kita katakan, mengingkari Allah dan Rasulnya. Apakah kamu merasa aman? Hormati Allah, ini kita takutkan rasa aman yang seperti ini. Yang dalam bahasa hadis Nabi, inilah yang disebut dengan istidraj, itu menambah tinggi tempat untuk jatuh. Ciri-cirinya tampak dalam hadis Nabi dari Imam Ahmad, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu, bila engkau melihat Allah Ta'ala terus-menerus memberikan pada seseorang perkara dunia yang diinginkannya. Ingin dagang laris dagangnya. Ingin jabatan tinggi dia dapatkan. Wa huwa muqimun ala ma'asi, sementara dia tetap berlaku maksiat. Ala innama dzalika minhu istidraj, kata Rasul. Ketahuilah itu istidraj, itu kata Rasul. Ingin dagang laris, ingin jabatan tinggi dia dapatkan, tapi maksiat jalan. Maksiat ini hadirin
apapun yang melanggar aturan Allah. Dan kemaksiatan terdahsyat sama tadi kita katakan mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini yang berbahaya. Istidraj ini menambah tinggi tempat untuk jatuh, sehingga membuat dia merasa aman berbuat zolim kepada Allah. Padahal mudah bagi Allah ayyasifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, menjungkir balikan bumi ini bersamamu. Tapi apakah kamu merasa aman juga? Kepada Allah. Ini yang kita takutkan dalam rasa aman ini. Merasa aman sehingga tidak malu-malu berbuat zalim. Kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini hadirin kita berusaha merenungkan mengapa ada kita manusia terjebak dalam perasaan aman, begitu amannya sehingga tak malu-malu dan tega-teganya berbuat zalim, bahkan mengingkari Allah dan Rasulnya. Kalau kita simak sejarah umat-umat terdahulu, termasuk kita zaman sekarang, mengapa ada kita manusia terjebak dalam perasaan aman yang seperti ini? Bisa saja karena merasa sedang di atas. Fir'aun merasa sedang di atas, sehingga dia merasa aman untuk mengaku sebagai Tuhan. Perasaan merasa di atas sama Allah. Tapi kita jangan lupa hadirin, di titik terendah akhirnya Fir'aun mengakui kesalahannya. Tapi sayang, pengakuannya ini terlambat. Itu tampak dalam surat Yunus. Sedang berada di atas, Fir'aun merasa aman mengaku diri sebagai Tuhan. Sedang berada pada titik terbawah, hampir mati, Fir'aun baru mengaku salah. Jadi rupanya ini masalah kita, merasa di atas. Ketika sedang merasa di titik terbawah, sering kita sadar kita orang-orang lemah, kita orang-orang salah. Tapi ketika sedang berada pada titik di atas, ini terjadi pada Fir'aun tadi. Ambil contoh lain, Qarun merasa sedang kaya, sedang di atas juga, sehingga Qarun tidak malu-malu mengingkari Allah dan Rasulnya. Ambil contoh lain, kaum Nabi Lut alaihi salam merasa sedang di atas juga. Apa merasa sedang di atas? Ketika perangai LGBT-nya kata orang sekarang, perangai laki-laki suka laki-laki ini dilakukan oleh banyak orang, sehingga ketika banyak orang melakukan hamba Allah, mereka anggap itu kewajaran, itu kebenaran. Merasa banyak pengikutnya, merasa banyak yang melakukan ini, mereka merasa aman. Di sini hadirin kita mulai merasa yang salah ketika banyak dilakukan oleh orang, yang salah bisa saja dipandang benar. Yang benar ketika jarang dilakukan orang, yang benar bisa saja dipandang salah. Kaum Nabi Lut alaihissalam merasa aman melakukan LGBT itu, gay itu, homo itu. Kenapa? Banyak yang melakukan. Jadi rupanya hormati Allah, wajar kita pahami tadi, mengapa ada kita manusia terjebak dalam perasaan merasa aman, begitu amannya tak malu-malu berbuat zolim, kezoliman terdahsyat mengingkari Allah dan Rasulnya, karena sedang berada di atas. Jadi rupanya hadirin Allah, orang yang sedang berada di atas, ujiannya lain. Kalau begitu, tak usah pula kita iri hati ketika kita sedang berada di bawah. Kita sedang berada di bawah menghadapi ujian pahit. Orang sedang berada di atas juga menghadapi ujian. Apa ujiannya? Merasa aman untuk berbuat zalim. Posisi istidraj. Allah. Ini pelajaran pertama kita. Berhati-hati dengan merasa aman ketika sedang berada di atas. Ingat Fir'aun, ingat Qarun, ingat kaum Nabi Lut alaihi salam. Rahmati Allah. An yakhsifa bikumul ardh. Apakah kamu merasa aman dari yang ada di langit, bahwasanya dia menjungkir balikan bumi ini untukmu? Harusnya kamu renungkan ini. Kamu merasa aman karena sedang berada di atas, sehingga kamu bisa semena-mena kamu berbuat zalim. Apakah kamu tidak menyadari bila sampai titik waktunya mudah bagi Allah menjungkir balikan semuanya? Yang di atas jadi bawah, bawah jadi di atas. Kalau kamu sadar ini, harusnya kamu tidak melakukan kezaliman, karena mudah. Di sini Bapak Ibu kita ingat ungkapan orang-orang tua kita dahulu, untung sepanjang hari, malam sekejap mata. Apakah kau lupa ini?
Kamu merasa aman karena merasa untung sepanjang hari. Tapi dengan malang sekejap mata semua bisa lenyap. Ayakhsifa bikumul ard. Dan itu jangan katakan mustahil Allah melakukan. Hanya menunggu titik waktu. Dahsyat rupanya untung sepanjang hari, malang sekejap mata. Umat Allah, begini ayat yang mengingatkan. Ini pelajaran kedua kita. Mudah bagi Allah menyungkir balikan semua. Kalau begitu ketika kamu sedang berada untung sepanjang hari, bukankah harusnya kamu tidak berbuat zalim? Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah Bapak Ibu. Walaupun konteks ayat ini tertuju kecaman pada orang kafir, tapi bisa juga untuk kita masing-masing. Kezaliman. Orang kafir kezaliman terdahsyat mengingkari Allah dan Rasulnya. Kita kezaliman mungkin berada di tingkat itu, tapi tetap zalim berada di bawah itu. Tadi tampaknya resepnya merasa aman berbuat zalim karena sedang berada di atas. Kita lihat kita masing-masing. Seorang ayah, seorang suami biasanya baru terasa ujian itu ketika sedang berada di atas. Ketika sedang jaya-jayanya. Ketika sedang banyak uangnya. Seorang istri, seorang wanita biasanya terasa diuji. Ujiannya itu ketika sedang berada di bawah. Betapa banyak kita dengar kasus wanita ketika sedang berada di bawah, dia bisa berpindah ke lain hati. Sebaliknya, seorang ayah, seorang suami ujiannya ketika sedang jaya-jayanya. Betapa banyak seorang ayah, seorang suami ketika sedang jaya-jayanya merasa aman menyia-nyiakan anak istrinya. Terlalu banyak. Kalau gitu wahai ayah, wahai suami, jangan karena merasa sedang di atas. Jangan karena sedang merasa jaya-jayanya engkau tak malu-malu menyia-nyiakan anak dan istri engkau. Lupakah engkau wahai ayah, wahai suami, mudah bagi Allah menjungkir balikan semuanya. Ketika sampai titik waktunya Allah jungkir balikan. Kira-kira apa sikap anak dan istri ayah, istri suami? Takkah malu kembali pada mereka sedang berada di atas? Hormati Allah, ini ujian rupanya sedang berada di atas. Makanya ketika sedang berada di atas, di sini pula terasa oleh kita hikmah mengapa Al-Quran dan Sunnah Rasul mendidik kita agar ketika sedang berada di atas, ketika sedang berpunya, tidak terjebak dalam yang dikecam oleh ayat ini. Dan antara cara mendidiknya adalah kita disuruh berkorban. Man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang punya kemampuan berkorban, dia tidak mau berkorban, sungguh jangan dekati tempat salat kami, kata Rasul. Kita lihat hadirin, bukankah korban itu untuk orang yang berpunya? Rahmati Allah, orang yang bisa melakukannya sedang berada di atas. Kalau itu ketika sedang berada di atas, tundukkan hatimu pada Allah dengan berkorban. Karena kurban itu ternyata bukan sekedar masalah urusan memakan daging hewan kurban. Kurban itu tentang ketika sedang berpunya, ketika sedang berada di atas, tundukkan hati pada Allah. Kalau tidak, kita bisa berada pada posisi yang berbahaya. Apa posisi berbahaya tadi? Untung sepanjang hari, malang sekejap mata. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.